Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Meliana dengan NIM 2503010053. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran berbasis teks yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Mulia Wiwin, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan lembar kerja perencanaan media pembelajaran inovatif berbasis TIK untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi, topik modul ajar yang saya pilih itu yaitu struktur teks laporan hasil observasi atau LHO dengan tema kemaritiman. Jadi, pembelajaran ini akan ditujukan untuk peserta didik pada fase E atau kelas 10 IPS 1. Target kompetensi yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu memahami struktur teks laporan hasil observasi yang terdiri atas klasifikasi atau pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Dalam pembelajaran ini, saya memilih salah satu aplikasi yang bisa digunakan dalam media pembelajaran, yaitu aplikasi Canva. Saya memilih Canva karena memudahkan seorang pengajar dalam membuat presentasi yang lebih menarik dan terstruktur, sehingga poin-poin penting materinya juga lebih mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, Canva juga dapat digunakan secara gratis melalui handphone maupun laptop, sehingga lebih mudah diakses dalam pembelajaran. Penggunaan aplikasi Canva juga tidak terlalu banyak menghabiskan kuota, sehingga masih cukup mendukung bagi siswa di daerah pesisir. Nah, melalui penggunaan aplikasi Canva, materi yang disajikan juga lebih rapi dan visual. Misalnya dalam penggunaan warna, poin-poin penting, dan contoh teks, sehingga membantu siswa dalam memahami struktur teks laporan hasil observasi dengan mudah. Baik, mungkin segitu saja lembar kerja dari saya. Selanjutnya saya akan melakukan simulasi mengajar dengan materi teks laporan hasil observasi. Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Jadi, kita kembali lagi ke mata pembelajaran Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan cara mempelajari struktur teks laporan hasil observasi atau yang biasanya disebut dengan LHO. Nah, pada pembelajaran kali ini Ibu akan menggunakan aplikasi Canva sebagai media pembelajaran. Nah, dengan menggunakan Canva, materi yang Ibu tampilkan itu mungkin bisa lebih menarik dan rapi ya, agar bisa memudahkan kalian dalam memahami poin-poin penting dalam pembelajaran. Baik, sebelum masuk ke materi laporan hasil observasi atau LHO, di sini siapa yang pernah mengamati suatu objek atau fenomena? Jadi hasil pengamatan yang misalnya pernah kita lakuin itu bisa digunakan dalam teks LHO. Pada pembelajaran kali ini saya menggunakan aplikasi Canva sebagai media pembelajaran. Nah, dengan menggunakan Canva mungkin kalian bisa juga memahami materinya dengan mudah, karena yang saya buat itu hanya poin-poin pentingnya saja. Jadi tujuan pembelajaran dari materi ini adalah untuk memahami struktur teks LHO, lalu membedakan deskripsi bagian dan deskripsi manfaat, dan menentukan struktur teks yang benar. Nah, apa sih laporan hasil observasi atau yang biasanya disebut dengan LHO? Nah, teks laporan hasil observasi atau LHO itu merupakan karya tulis yang menyajikan secara objektif dan faktual berdasarkan hasil pengamatan langsung terhadap suatu objek dan fenomena. Lalu struktur teks dari laporan hasil observasi atau LHO itu ada klasifikasi atau pernyataan umum, lalu ada deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Nah, apa sih klasifikasi atau pernyataan umum itu? Klasifikasi atau pernyataan umum itu merupakan bagian awal teks yang berisi gambaran umum, lalu mengenai objek yang kita amati. Contohnya, pada podcast itu merupakan media digital berbentuk audio atau video yang dapat diakses
melalui internet. Lalu deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian itu merupakan bagian yang menjelaskan ciri, bentuk, atau bagian-bagian objek secara rinci. Contohnya itu seperti podcast dapat didengarkan melalui berbagai aplikasi digital dan memiliki beragam tema, seperti pendidikan, hiburan, dan berita. Lalu ada deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat itu merupakan bagian yang menjelaskan fungsi atau manfaat dari objek yang kita amati. Contohnya, manfaat dari podcast itu apa? Misalnya, podcast bermanfaat sebagai media informasi dan hiburan dan mudah diakses kapan saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke perbedaan antara deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Jadi, kedua deskripsi ini memiliki dua perbedaan tertentu, terutama pada strukturnya. Nah, kalau deskripsi bagian itu lebih ke menjelaskan ciri atau bentuk objek dan fokus pada karakteristik objek. Sedangkan deskripsi manfaat itu lebih ke menjelaskan fungsi atau kegunaan dari objek itu. Dan dia juga fokus pada manfaat objeknya saja. Selanjutnya kita masuk ke contoh teks LHO-nya yang lengkap, mulai dari pernyataan umum, deskripsi bagian, dan juga deskripsi manfaatnya. Nah, jadi contohnya itu seperti ini. Podcast merupakan media digital berbentuk audio atau video yang dapat diakses melalui internet. Podcast juga memiliki berbagai tema dan dapat didengarkan melalui aplikasi digital. Lalu, podcast bermanfaat sebagai media informasi dan hiburan. Nah, berikut yang saya sampaikan tadi itu adalah contoh teks LHO yang dilengkapi dengan struktur. Lalu, identifikasi dari ketiga struktur tersebut. Jadi yang pertama ada klasifikasi atau pernyataan umum. Nah, kalau klasifikasi atau pernyataan umum itu masuk ke bagian pengertian dari podcast atau bagian umumnya saja. Lalu kalau deskripsi bagian itu masuk ke podcast memiliki bagian tema. Maka itu yang disebutkan hanya bagian-bagiannya saja. Sedangkan deskripsi manfaat itu adalah manfaat dari objek tersebut. Selanjutnya, kesimpulan dari pembelajaran ini adalah pemanfaat terhadap struktur teks itu tentu saja membantu pembaca lebih mudah memahami isi teks laporan dan isi teks laporan hasil observasi. Baik, mungkin segitu saja pemaparan materi dari saya. Mungkin yang kurang paham bisa mempelajari lagi lewat aplikasi yang saya sarankan, yaitu aplikasi Canva, dan saya juga akan mengirimkan link Canva tersebut. Mungkin segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're